Baiklah anak-anak, kelas 7A kita bahas remedi bab tata surya yang kemarin. Perhatikan gambar planet. Jadi satu, ini M matahari, satu itu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, ini yang paling besar, Saturnus cincin, Uranus, Neptunus. Dulu ada di sini planet yang namanya Pluto. Pluto itu sudah dikeluarkan dari keanggotaan planet karena tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi planet. Nah, kembali ke nomor 1, gambar planet yang memiliki satelit Triton dan Nereid adalah nomor 8. Jadi nomor 8 itu siapa? Nomor 8 itu adalah Neptunus. Jadi Neptunus memiliki satelit sebanyak 2, yaitu Triton dan Nereid. Yang terkenal di tata surya itu Bumi, yaitu bulan. Mars ini Phobos dan Deimos memiliki 2 satelit. Sedangkan Merkurius dan Venus tidak memiliki satelit. Jadi nomor 1 jawabannya D, delta. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Ini matahari, bumi, bulan berada pada satu garis lurus, itu pasang purnama, dipengaruhi oleh gravitasi pada matahari dan bulan dan matahari dengan arah yang sama. Ini pasang ini terjadi pada saat apa? Pada saat bulan baru dan bulan purnama. Jawabannya D. Jadi ada 2, ada pasang purnama dan ada pasang perbani. Pasang perbani ini pengaruh gravitasi bulan dan matahari yang paling kecil atau turun serendah-rendahnya air laut. Ini pada kuartil pertama dan ketiga. Sedangkan pasang purnama itu pada malam hari saat bulan baru dan bulan purnama. Jadi tadi jawabannya D, pasang purnama. Nomor 3, perhatikan gambar, perhatikan data berikut. Ini planet terbesar, ini ada istilah planet terbesar. Nah, planet terbesar berarti Jupiter. Jadi Jupiter itu planet terbesar, garis tengahnya sekian, 141.700 km. Kalau rotasinya 10 jam, memiliki satelit sebanyak 12 satelit. Ini. Perhatikan pada tanggal nomor 4 ya, pada tanggal 21 Maret sampai 21 Juni kutub utara bumi condong. Ini. Nah, yang ditanyakan adalah belahan bumi utara dan belahan bumi selatan ini mengalami musim apa? Jadi semi dan gugur. Jawabannya B. Keterangannya ini tanggal 21 Maret sampai dengan 21 Juni kutub utara makin condong ke arah matahari, sedangkan kutub selatan bumi makin condong menjauhi. Ini belahan bumi utara mengalami musim semi dan belahan bumi selatan mengalami musim gugur. Jadi jawabannya adalah B. Tidak hanya itu, kalau 21 Juni sampai 23 September, ini BBU mengalami musim panas, BBS musim dingin. BBS itu belahan bumi selatan, BBU belahan bumi utara. 23 September sampai 22 Desember, BBU musim gugur, BBS musim semi. 22 Desember sampai 21 Maret, BBU musim dingin, BBS musim panas. Nomor 5, dasar penanggalan tahun Hijriah itu pada apa saja? Itu pada 2 dan 3. Ini penanggalan tahun Hijriah. Jadi tahun Hijriah itu untuk tahun Komariah atau tahun bulan. Jadi bulan mengelilingi bumi 12 kali dalam setahun. Jadi jawabannya C. Nomor 6, revolusi bulan. Apa akibat revolusi bulan terhadap bumi? Ini terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan. Ini. Jadi kalau yang perubahan musim itu akibat revolusi bumi. Sedangkan perbedaan waktu akibat rotasi, perubahan lamanya siang dan waktu malam akibat revolusi bumi. Nomor 7, komet. Mana komet? Komet itu ternyata pernyataan nomor 1 dan 3 memiliki ekor yang arahnya selalu menjauhi matahari
dan mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Itu komet ya. Komet. Jadi ekor komet selalu menjauhi matahari, mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Jadi jawabannya B nomor 7. Nomor 8. Bagaimana kalau matahari, bulan, dan bumi berada satu garis lurus? Maka terjadi gerhana matahari total. Nih, jadi matahari, bulan, dan bumi pada satu garis lurus. Ini mengakibatkan terjadi gerhana matahari. Jadi, berikutnya, lintasan asteroid. Asteroid itu berada lintasannya antara Mars dan Jupiter. Kalau di luar lintasan asteroid berarti Mars, Jupiter, berarti ya Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Kalau Merkurius, Venus, Bumi, Mars itu orbitnya di dalam lintasan asteroid. Jadi kalau ini yang ditanyakan kan di luar lintasan asteroid, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ini karena apa? Orbit Mars dan Jupiter itu orbitnya asteroid. Berikutnya, lapisan atau susunan matahari yang paling dalam menuju paling luar. Yang paling dalam adalah inti matahari, dilanjut fotosfer, dilanjut kromosfer, dan korona. Ini susunan lapisan matahari, yaitu inti matahari atau core ya, inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Nomor 11. Salah satu terjadinya peningkatan suhu di bumi itu apa? Ini karena mengandung gas CO. Jadi gas CO, karbon monoksida. Karbon monoksida itu dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Jadi jawabannya adalah D. Bisa menaikkan permukaan laut, juga menyebabkan perubahan pola iklim di bumi. Ini dikenal dengan pemanasan global atau global warming. Ini 12. Kegiatan manusia yang dapat berakibat pada penipisan lapisan ozon, yaitu apa? Penggunaan CFC. Jadi klorofluorokarbon. Itu freon. Freon itu bisa di AC, air conditioner atau lemari es, kulkas, atau sprayer penyemprot. Ya, ini berbahaya, mengakibatkan lapisan ozon menipis. Lapisan ozon itu berfungsi untuk menyaring radiasi sinar ultraviolet yang masuk ke bumi. 13. Perhatikan gambar ini, terjadi gerhana bulan total. Nah, ini matahari, bumi, dan bulan. Ini terjadi gerhana bulan ya. Jadi gerhana bulan terjadi saat matahari, bumi, dan bulan terhadap pada satu garis lurus, sehingga cahaya matahari mengenai bumi dan tidak sampai di bulan. Akibatnya bulan tidak memantulkan cahaya sama sekali ke bumi. Ini gerhana bulan. Nomor 14. Perhatikan fenomena alam berikut ini. Peristiwa pemanasan global itu apa? Perubahan iklim yang ekstrem. Ya, sekarang ini iklim tidak bisa dipraduga, jadi diduga. Seperti tadi malam. Jadi tadi malam itu ada banjir karena hujan intensitasnya sangat deras sekali. Jadi yang kedua, kenaikan frekuensi intensitas badai, naiknya suhu permukaan laut. Kalau asupan oksigen di udara itu bagus sekali, bukan karena peristiwa pemanasan global. Jadi 1, 2, dan 3. Penipisan lapisan ozon ini ya. Jadi nomor 14 jawabannya A. Yang berikutnya nomor 15. 4. 1, 2, 3, 4. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter. Ini Mars. Jadi Mars itu dijuluki planet merah. Jadi nomor 4 itu adalah planet Mars. Jadi jawabannya D, delta. 16. Kalender Masehi dan Hijriah itu berturut dibuat berdasarkan apa? Kala revolusi bulan dan kala revolusi bumi itu tahun Masehi, dan kala revolusi bulan itu tahun Hijriah. Jadi jawabannya A. 17. Agen utama pelapukan kimia, yaitu air hujan,
dan gas asam. Ini pelapukan kimia. Nah, pelapukan kimia itu akibat adanya reaksi kimia antara mineral batuan dengan air atau kelembapan udara. Ini bisa menjadikan pelapukan kimia. Apa saja? Asam atau gas asam. Kemudian air hujan mengandung senyawa air dan CO2. Oksigen ini juga. Jadi 2 dan 4 jawabannya C. 18. Bumi berevolusi. Bumi berevolusi itu akibatnya apa? Terjadinya pergantian musim. Terlihatnya rasi bintang. Kalau gerak semu harian matahari itu rotasi bumi akibat rotasi bumi. Bumi pepat pada kutubnya. Ini juga rotasi bumi. Jadi jawabannya nomor 18 adalah B. Di samping itu juga ini. Jadi revolusi bumi itu apa? Gerak semu tahunan. Kalau rotasi gerak semu harian. Perbedaan lamanya waktu siang dan malam itu revolusi. Sedangkan rotasi itu banyak sekali. Terjadinya siang dan malam. Perbedaan waktu. Di Indonesia kita mengenal WIB, WIT, dan WITA. Itu. Berikutnya 19. Peristiwa pasang apa? Nah, jadi peristiwa pasang ini jawabannya adalah 2 dan 4. Jadi 2 dan 4. Pasang ya. Jadi pasang air naik setinggi-tingginya. Itu pasang purnama. 2 dan 4. Bulan baru dan bulan purnama. Jadi jawabannya nomor 19 adalah delta. 20. Polutan di atmosfer. Polutan itu adalah hidrokarbon, sulfur dioksida, karbon monoksida. Jadi 1, 2, dan 3. Oksigen bukan menjadi polutan. Jadi banyak sekali. Polutan di antaranya adalah timbal. Timbal ini bisa merusak sistem saraf. Ya, dari pengolahan barang tambang galian ya, limbah anorganik, pencemar ini juga ya. Jadi debu-debu dari timbal kalau kita hirup lama-kelamaan akan merusak sistem saraf ya, merusak sistem saraf. Karbon monoksida, gas CO. Ini pembakaran tidak sempurna dari kendaraan bermotor, mobil bermotor dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalau kalian menghidupkan sepeda motor atau mobil pagi hari, dibuka semuanya, ventilasi rumah dan lain sebagainya, pintu garasi dibuka atau di halaman biar tidak mengandung karbon monoksida. Demikian anak-anak tugas pada episode kali ini. Insya Allah nanti kalian akan saya berikan tugas lagi dalam bentuk yang menyenangkan, yaitu mengisi TTS atau puzzle ya. Tunggu selanjutnya. Keep smile, stay at home, physical distancing, pakai masker, jangan lupa pakai masker. Terima kasih.